Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, acara yang selanjutnya yakni Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustazah Mumpuni Handaya Yekti. Namun sebelum itu dimohon untuk bisa tertib dan menempati posisi yang nyaman, tidak saling desak-desakan. Monggo Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos kepada para ukhtinal karimah, para ibu nyai ingkang boten waget dalam sepat asma karimipun saestu, boten ngirangi rosta azim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos kepada Bapak Bupati Cirebon, Bapak Haji Imron yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Asda 1, Bapak Dr. Andes Haji Syafruddin yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Ibu Sekda yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Bapak Kabak Kesra, Bapak Haji Iik Ahmad Rifai yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Akhinal Kiram, Bapak Kiai Haji Mustafa MPD beserta ibu yang kami hormati dan yang kami cadong barokah ilmunya. Wabil akhos kepada Bapak Kemenak Kabupaten Cirebon, Bapak Kiai Haji Saifuddin Jazuli yang kami hormati dan yang kami taati segala fatwa dan juga dawuh-dawuhnya. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Sumber, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil atau mewakili yang kami hormati, Bapak Ibu para tamu undangan, wabil akhos kepada jamaah Masjid Agung Sumber. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitia dan keluarga besar DKM Masjid Agung Sumber. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar jamiah Masjid Agung Sumber selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa yang manfaat yang barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah sumrambah kepada kita para jamaah. Amin Allahumma. Sedaya ingkang sami hadir wonten menika majelis yang nangtung berdiri ngadeg, muga-muga imane sing jejeg, sing pada lenggah geleasah, sing pada ahli ibadah, yang lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dikasih sehat walafiah, diberikan ghirah semangat ibadah. Allahumma. Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama, keluarga besar pimpinan muslimat Nahdlatul Ulama, pimpinan fatayat Nahdlatul Ulama yang kami hormati, wabil akhos kepada GP Ansor, rekan Banser Garfa dan keluarga besar Ibnu IPPNU Jamiah Maulid Simtuduror yang kami banggakan, keluarga besar Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon yang kami hormati dan yang kami muliakan. Sing ora keduman panggonan, sing pada kepanasan sampai deleweran keringetan blobor celake, mudah-mudahan dadi melu blobor dosane, blobor penyakite. Amin Allahumma.
Senajan ora keduman senek jajan, ora keduman panggonan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyipilat teraklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu ora pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, mengko pengajane tuntas Pak Kiai Musafan jaluk diambung. Wabillahi khos kepada seluruh para tamu undangan, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, yang perawan-perawan muga-muga cepet payu laki, sing bujang-bujang cepet dapat istri, sing duda randa enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rezeki, enggal lunga kaji Allahumma. Para bapak haji, bu hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene manusia adalah makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih panas ngarsula, dikasih udan baya ngarsula, giliran dikasih udan karo panas gone ngarani jare udan ketek. Sembarangan banget menungsa, panas bentar jawah kabeh nikmate Gusti. Sing kepanasan dina iki insyaallah segala penyakitnya diangkat oleh Gusti Allah. Mengucur keringat kita hari ini kangge ngelong dosa-dosa kita semua, Allahumma amin Allahumma. Sebelah kiri panas ya Bu ya, sebelah kanan panas ya Bu ya. Jujur saja saya nggak tega, karena saya nggak tega melihat ibu-ibu kepanasan ngajinya ora usah suwe-suwe. Gimana? Pripun punyai? Tetap sing suwe. Sebentar jenengan ngatur-ngatur saya melu bayari apa ora? Oh, melu urunan. Melu urunan. Ya Allah, dadi ki judule kula Kiai Urunan. Moga-moga sing barokah ya udah milih ngajinya sebentar apa lama? Sing sedelat apa sing suwe? Ukurane suwe neng Kecamatan Sumber berapa jam? Berapa Kiai? Bentar, ya yang manusiawi. Saya naik jam 10 ini, berarti nanti pragatnya jam berapa? Jam berapa? Jam 2? Jam 2 sore? Masya Allah. Nanjak jam 10, turunnya jam 2 sore. Berarti ngajine 4 jam. Oh, jebule wong Cirebon geragas. Ngaji sampai 4 jam, jam 2 sore berarti sholat duhurnya 2:30. Oh, modele wong Cirebon. Angger duhur ke asaran, asar ke magriban. Sampai jam 2 sore nanti ikhlas. Enggak kebagian snack ikhlas. Duduk lemprakan ikhlas. Enggak kebagian panggonan ikhlas. Tuku aci diwadahi gelas, mangkat ngaji atine. Nah begitu dadi backing vokal aja, backing soda meneng-meneng malah melar. Tuku peci karo tuku pulas, berkah ngaji awake lemu anake rolas. Selusin kon mondok nang pesantren kabeh. Amin Allahumma. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan ta'imatam bidawami ulkillahi. Salawat sarang Allahumma sayyidina
kebandeng apa iwak sepat. Uang ayana gendeng, uang gendeng ora wajib sholat. Tuku beras karunge coklat. Yen ngaku waras ora mungkin ninggal sholat. Shalawat Allahumma Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama daimatan bidawani mulkillahi. Kabupaten Cirebon uripe berkah, wargane padha saleh rajin ibadah. Mangan tomat nginum jamu dicampur cengkeh. Ibu muslimat awake lemu gelange akeh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama ilahi salatan daimatan bidawami walkillahi. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Ini grup rebana dari mana? Masjid Agung Sumber. Tepuk tangan dulu dong buat para santri kita, luar biasa. Karena semangat. Ini grup rebana dari remaja Masjid Agung Sumber. Saya sawer dulu, soalnya nanti ngiring saya sampai jam 2 sore. Saya sawer dulu biar tambah semangat. Sami-sami pinter gone jawab, ora sarepot-repot tapi ditampani. Saya seneng nyawer santri ketimbang nyawer biduan. Kalau santri kan belajar mendawamkan sholawat. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Datangnya Bapak Kyai Haji Mustafa MPD ke gubuk saya di Cilacap, Jawa Tengah memang sudah 1 tahun yang lalu. Tapi ternyata DKM Masjid Agung Sumber untuk nimbali saya sowan datang ke Masjid Agung Sumber, nunggunya udah 2 tahun setengah. Dari tetangga Meteng Babaran sampai Meteng Maning. Orang nunggunya 2 tahun setengah, Bu Nyai. Dari tanggane Meteng Babaran sampai Meteng Maning. Dan ternyata Bapak Kyai Haji Mustafa dulu mengatakan, menyampaikan kepada pihak kami, sebenarnya pengajiannya dalam rangka Maulid Nabi. Lah tadi saya tanya sama Bu Nyai Mustafa, Bu Nyai ini pengajiannya dalam rangka apa? Bu Nyai ngejawab, keprimen ya mumpuni. Sebenarnya sih pengajiannya dalam rangka peresmian Menara Masjid Agung Sumber, tapi asli nanggap mumpuni udah 2 tahun setengah. Kita bingung acarane arepan muludan, bulan mulud dewis ente. Arep acara Isra wal Mi'raj belum lebet maring Rojab. Jadi pokoknya ki pengajian dalam rangka nanggap mumpuni. Begitu Bu Nyai Mustafa bilang. Akhirnya dari latar belakang DKM Masjid Agung Sumber mengadakan pengajian hari ini, ngendikanipun Gusti Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat dan karunia-nipun Gusti Allah kalau dibandingkan dengan harta yang kita kumpulkan tentu lebih gede rahmat lan karuniane Gusti.
Gusti bangun masjid kecil, bangun menara gampil, yang susah adalah yang memakmurkan. Betul? Laras. Maka tadi sudah disampaikan oleh Romo Ki Haji Mustafa, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Gusti Allah, iman kepada hari akhir, nglakoni salat, menunaikan zakat, sing paling penting walam yahsya illallah, wa memakmurkan masjid ora wedi karo apa-apa, karena memakmurkan masjid wedine hanya kepada Gusti. Maka walaupun hari ini pengajiannya dalam rangka peresmian Menara Masjid Agung Sumber, tapi memang niat awal dari panitia adalah peringatan Maulidur Rasul. Cinta kepada Kanjeng Nabi tidak pandang dina, gak pandang waktu, gak pandang bulan apa. Sebab Kanjeng Nabi saja cinta kepada umatnya, gak pandang umatnya sugih atau melarat, entah rakyat, entah pejabat, entah petani, entah camat. Bahkan Kanjeng Nabi cinta kepada umatnya, gak memandang warna kulitnya. Maka di dalam kitab Jam'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8, Kanjeng Nabi mengatakan, ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng. Ketawanya Bu Sekda ngece banget. Saya lihat Bu Sekda memang glowing kulitnya nih. Ibu-ibu muslimat saya lihat juga ini kulit-kulit skincare semua ini. Giliran lihat bapak-bapak, ya Allah, kok kelewus-kelewus ireng kabeh. Oh tenang, ini bukan lagi body shaming. Wong ireng banyak keunggulannya. Yang pertama, keunggulannya wong ireng tahan lama. Yang kedua, anti gores, ora gampang lecet. Dan yang ketiga, wong ireng keunggulan ora gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng. Habis kehujanan ya tetap ireng, Bang. Tapi dibelani oleh Kanjeng, dibelani sama Kanjeng Nabi. Karena ternyata Kanjeng Nabi adalah pemimpin ingkang paling adil sak alam jagat raya. Kalau jadi bupati Cirebon modalnya 1 miliar, ternyata Kanjeng Nabi jadi pemimpin umat menungso sak alam jagat raya modalnya 1 juta. Setia, jujur dan nyata 1 juta. Makasih Bu Keprok, kayak lagi ngelepeki darah. Kalau jadi Kanjeng Nabi ternyata modalnya begitu berat, setia, jujur dan nyata. Ternyata jadi bupati Cirebon modalnya 1 miliar. Sebab sing milih jaluk dibayar. Tenang Pak Asda, ini bukan lagi kampanye. Saya tidak ada background partai politik di belakang saya. Apalagi musim-musim pemilu begini. Beda pilihan mah hal wajar. Maka di dalam kitab Azkarun Nawawi, jujur memang menyakitkan, tapi ada berbohong demi kebaikan. Halo? Halo? Tujuan ingkang sae harus dikerjakan dengan cara yang sae, tapi kitab Azkarun Nawawi membolehkan berbohong demi kebaikan. Ada syaratnya tuh. Yang pertama, berbohong di medan perang. Diculik jadi tawanan, tapi kalau jujur nanti membahayakan negaranya. Maka lebih baik bohong untuk menyelamatkan dari negaranya. Maka inilah yang dimaksud berbohong demi kebaikan. Yang kedua, berbohong untuk mendamaikan kedua belah pihak. Habis pilihan presiden bakul tempe karo bokol welut nang pasar pada gelut. Akhirnya yang mendamaikan ngucap, gak usahlah banyak pada
cerah bubrah hanya gara-gara pilihan presiden. Orang periode tahun kemarin aja tetangga saya ada suaminya milih Jokowi, istrinya milih Prabowo. Alhamdulillah kemarin sing wadon meteng maning. Berbohong demi kebaikan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berseteru ini dianjurkan. Dan yang ketiga, berbohong demi kebaikan boleh kata kitab Azkarun Nawawi antara suami kepada istri, istri kepada suami, tapi litahabbub. Saya ulang, litahabbub dalam rangka meningkatkan rasa gairah cinta. Contoh, maaf, istrinya lemu gembrot kayak sumpel bom. Tapi suaminya kalau di rumah pasti panggil istrinya sing langsing. Aslinya istrinya ireng banget sampai pipi aja wajahnya ireng sampai ngapal. Tapi suaminya kalau panggil di rumah ya Khumairo, wahai pipi yang kemerah-merahan. Ini kan bohong. Tapi demi meningkatkan rasa gairah cinta, memang jujur itu menyakitkan. Sampean ireng dipanggil tengguteng, mangkel rasanya. Sampean lemu dipanggil gembrot tuh enek rasanya weteng. Apalagi dipanggil sumpel bom, ya Allah. Saya merongos tonggos, diundang ngos merongos, kepingin napluk saya rasanya. Jujur itu memang menyakitkan. Senajan jujur menyakitkan, inilah kenapa adab orang nengok wong sakit, walaupun jenengan meriksani yang sakit sudah dalam keadaan parah, maka tetap harus mendoakan supaya cepat mari. Kok cepat mati? Bukan saya yang ngomong, Pak Asda, Bu Sekda tuh sebelah sono tuh malah cepat mati, cepat mari. Saya bentar punyai punten, saya mau ngecek suara sebelah sana. Assalamualaikum. Subhanallah. Ini walaupun kepanasan ikhlas Bu, nggak kebagian snack ikhlas nggih, nggak kebagian snack. Mulane mangkate sing gasi. Oh jam 6 habis subuhan udah pada berangkat, tetap nggak kebagian snack. Saya mewakili Pak Asda, Bu Sekda. Nih kalau Kabupaten Cirebon Kak sampai bikin snack 7.250 kasihan Pak Bupati kudu gajinya potong dulu. Jadi panjenan walaupun gak kebagian snack tenan naon ya Bu. Sini bahasanya Jawa apa Sunda sini? Jawa. Tapi ayah Sunda ayah. Ayah abi tiasa bahasa Sunda. Tiasana cuman salit wungkul. Jadi hapunten nanti bahasana campur sari wae mohon. Sebelangan nangis sorwit pelem. Assalamualaikum. Masya Allah menungsa kabeh ya. Ini yakin ngajinya sampai jam 2 sore. Ibu-ibu kuat sampai jam 2 sore kuat. Bapak-bapak sanggup. Oh bapaknya sanggup, ibune kuat, saya ora melu-melu. Nafsi. Salu ala Nabi Muhammad. Jujur memang menyakitkan, tapi inilah kenapa ada adab orang nengok jenguk orang sakit. Walaupun Anda melihat yang sakit ini udah dalam keadaan parah, adabnya jangan sampai ngucap, ini kalau begini mah udah nggak kuat lama kalau begini. Nggak boleh. Karena adabnya jenguk orang sakit yang pertama mendoakan supaya cepat sembuh. Soalnya kebanyakan masyarakat mau nengok orang sakit kudu duit dingin. Soalnya nek orang nyangking bok dirasani uang. Betul. Kudu ngamplopin. Nek orang ngamplopin mengkombok digosipin tetangga. Betul. Padahal punten-punten namanya orang sakit indera perasanya aja nggak jalan. Aneh baik kadang-kadang masyarakat adat di Indonesia jenguk orang sakit kudu nyangking, jenguk wong sakit kudu nggawa amplop.
padahal cukup mendoakan orang supaya cepat sembuh. Ini adabnya orang jenguk orang sakit. Kadang-kadang aneh di masyarakat, pas lagi waras orang nasi nawani panganan, bareng jatuh sakit jatuh meriang KB nawani panganan, sate ya sate, mangan sate ya mangan sate. Mangan anggur, aduh anggur tuku anggur ya, lagi waras langkah sing nawani, bareng meriang KB pada jujugi panganan. Makanya adab orang nengok orang sakit supaya mendoakan cepat sembuh. Yang kedua, adab orang jenguk orang sakit ngasih motivasi sama ahli warisnya, sama anak keturunannya, sama sanak family yang lagi nunggoni supaya lebih sabar, onaah nerimo ing pandum. Soalnya maaf, orang tua ngurumati anak ngarep-arep kapan gedene, tapi nek anak-anak ngurumati wong tua kadang-kadang ngarep-arep kapan. Modele wong Cirebon ngurumati wong tua ngarep-arep kapan matine. Inilah yang kita khawatirkan sebagai orang tua ya Bu ya. Ya Bu ya. Nggih Bu nggih. Ngerti nggih barang wong kene ya. Jawi juga mriki. Kromok juga basa halus juga nggih. Oh, nggih sampun kula ngangge basa krama inggil mawon. Shallu ala Nabi Muhammad. Wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Betul? Laras. Maka di dalam Sulamu Taufik, di dalam sarahnya dijelaskan kalau orang tua meninggal dunia, wafat sedo, ya mohon izin dikasih jalan khinal kiram Romo Kiai derek hadir. Oke, mohon izin ya Ibu, dipersilahkan Romo Kiai untuk lewat. Dituntun dulu Mas panitia, jangan ditinggal Pak Kiai. Ya, ahlan wa sahlan bi khudurikum Pak Kiai, monggo. Alhamdulillah Mbak Kiai kerso hadir memberikan. Oh ya, sebelah belakang ya Allah. Saya fokus sama yang di depan, yang di belakang sampai ketinggalan. Ya Allah, jadi kepingin ditengokin saya. Ya Allah, ya Alhamdulillah begini Bu Nyai, Bu Sekda, Alhamdulillah resikonya jadi wong ayu. Segera Kiai, Alhamdulillah. Hapunten sangat nih Kiai, dalam minggah rumiyin dan saya niki rati kekasihkan. Kalau ingkang kekasihkan apa Pak ya ingkang rati telat nggih Yai. Kalau Mbah Yai telat niku wajar maklum karena beliau kagungan santri. Lah saya datangnya gasik karena saya santrinya. Jadi saya datangnya kudu awal. Sugeng rawuh Kiai. Niki perjanjian sama Bu Nyai sama Bu Sekda sama warga masyarakat Kabupaten Cirebon. Nanti pengajiannya selesai jam 2 sore Kiai. Katanya sholat asarnya, sholat duhurnya orang sini 2:30 Kiai. Betulan ini sholat asarnya 2:30 Bu Nyai. Oh mboten aman berarti. Kalau ngajinya sampai 4 jam ya Allah, saya tidak bisa membayangkan tuh amplop bisaronya panjangnya kayak apa ya Musafa. Mboten maksudnya yang panjang amal pahalanya. Amin Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Yang belakang kepanasan, yang belakang kiuban, tapi nggak bisa lihat rainya saya. Yang sana bisa lihat rai saya, tapi kepanasan. Ndak apa-apa ya Bu ya? Ndak apa-apa nggih Bu nggih. Tetap gede syukur nggih Bu nggih. Syukur para manungsa mring peparinge kang kuwasa. Jawa banget gue ya Bu. Terlalu kejawaan banget gue Pak Kiai. Betul napa-napa? Tapi paham pakai bahasa Jawa. Paham? Soalnya yaudah sekarang kesepakatan dulu. Ngajinya mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris? Waduh, Bu Muslimat nantang perkara. Si ditantang suruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches them language.
which has given grace also we can get together on the Masjid Agung Sumber our beloved. My peace will always on the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, the noble human being and teacher of all people who follow his teaching and consistently progress Islam. May we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Sampean amin amin ngerti artinya pura. Berhubung panjenengan tidak tahu artinya, ini bahasa Inggris saya juga mung-mungan, jadi bahasanya campur sari wae mohon. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah, ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah, ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah, ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi anta murtaja yaum masihah ishfa lana ya khairal anam anta murtaja yaum masihah ishfa lana ya khairal anam ishfa lana ishfa' lana ya Habib bana laka syafa'ah ya Rasulullah, ya Nabi ya Rasul salawat ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah, ya Nabi laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Bareng saya baca sholawat dari tadi saya terus meniteni dan menengeri. Ternyata saya baru lihat ada tiker kelasa naik ke sirah. Gak masalah. Ini ada dalilnya ini. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Jadi manusia jangan suka nyempelein barang sepele, karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Bukti nyata itu kelasa tiker dibeli harga 5.000. Betul? Itu kelasa tiker dibeli harga 5.000 lah, dibeli cuman buat dijagongin, dibokongin plus dientutin. Sepele banget, remeh banget tuh tiker. Dibeli kok cuman mau dibokongin, tapi habis dibokongin bareng panas bekas bokong naik ke sirah. Berarti kelasanya mulia apa enggak tuh? Ikut mulia. Artinya apa? Sengit karo uang jangan berlebihan, sengit ama tetangga jangan berlebihan, karena mesti sewaktu-waktu butuh karo wong sing disengit ki mau. Betul? Laras. Kita tiap hari sholat gak ketinggalan, sholawatnya alhamdulillah lancar, zikirnya melanter. Tapi kenapa hari ini tetap jenengan panas-panasan datang ke sini? Karena kita paham ternyata wong tua siji bisa ngrumat anak wolu,
tapi anak walu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Maka di dalam Sulamut Tauhid, di dalam sarahnya dijelaskan kalau orang tua meninggal dunia, wafat sedo, kok masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, meninggalkan wasiat atau nadar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisane durung bisa dibagi. Ini udah mulai serius nih, apalagi kalau alis saya nyelengkirit begini nih. Ini udah serius nih. Ntar saya pindah sebelah kiri, bok durung krungu. Assalamualaikum. Walaupun gak lihat rai saya, yang penting suaranya jelas begitu. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini saya ceramah nggak pakai nafsu, saya ceramah pakai dasar. Itu tadi yang saya sampaikan di dalam sarah Sulamut Taufik. Kalau orang tua meninggal dunia, kok masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, ninggalin wasiat atau nadar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya cepat-cepat dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Saya menyampaikan ini karena ahli waris zaman sekarang ini taunya dan cuma ngerti kalau wong tuane mati ya warisannya dibagi. Ana wong Cirebon kene kayak gue, hanya gara-gara rebutan warisan kalau sedulur kandung sampai rata takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan nganti tahunan keplepasan nang dalan, plengos-plengosan rapada takon. Ana wong kene kayak gue, ana wong kene kayak gue, mangkat wonge, mangkat. Kayak ngapa bentuknya? Nih, maaf punten ibu. Makanya kalau kita lagi nengok jengukin orang sakit, kita ngasih tahu sama ahli warisnya, sing sabar, ngurmati wong tua kadang rewel, makin tua makin bawel, jadi ngurmatinya jangan ngomel-ngomel. Ya kalau ngurmat bocah rewel mah nyenengi, bocah rewel nangis mamani ngucap mana giginya, mana giginya, bareng nyengir gawe seneng nang hati. Tapi angger anak ngurmati wong tua meriangan, anak ngurmati wong tua sakit-sakitan, wong tuane lagi rewel nangis ngucap mana giginya, mana giginya. Sekali nyengir wong sedesa bubar kabeh. Dikasih pengertian, namanya ngrumatin wong tua memang susah, tapi kami harap panjenengan dan kita semua sekarang makin hari makin tua, kita sekarang paham berkahnya orang tua tidak hanya ketika orang tua sedang mendoakan anaknya. Saya ulang Bu, berkahnya orang tua tidak hanya ketika orang tua sedang mendoakan anaknya. Ternyata ketika orang tua lagi marah, wong tua lagi nyeneni anak, tahu nyeneni apa enggak? Nyeneni itu marahin sambil mengarahkan. Cara sini apa ya? Sami nyeneni. Wong tua lagi nyeneni anak itu berkah yang begitu luar biasa. Selama di rumah kita masih ada bawelnya orang tua yang lagi ngingetin anak, itu berkah nikmat suara yang paling indah sengalam jagat raya. Maka dikasih tahu anak keturunannya, nungguin wong lagi meriang, kudu sing sabar, kudu sing ikhlas. Insya Allah sampai anak mantu ngurmatin mertua ada di sini banyak. Insya Allah rezeki ini bakal lancar, bahkan derajatnya diangkat oleh Gusti Allah sebab gelem ngurmati wong tua. Allahumma amin, Allahumma. Dan yang ketiga, adabnya orang jenguk wong sakit, ketika ditengokin yang sakit kok ternyata udah sakit parah, sakitnya karena sepuh tua, maka tinggal nunggu wasiatnya.
Jangan nunggu-nunggu warisannya. Salah kaprah di masyarakat. Kadang-kadang udah sakit-sakitan parah, anak udah nyiapin sertifikat baik. Padahal adab orang nengok wong sakit kau udah parah, nunggu-nunggu wasiatnya, dudu nunggu-nunggu warisane. Ya Allah, ya Rahman. Rasane kayak iki nemen nganggur wis tua ya. Penyakit nemplok macem-macem. Malah pengajian yang mati tagung sumber. Ngundang mumpuni aku ra bisa ngunjungi. Bisa nih kita nih ra bisa ngunjungi ya Allah. Di gawang ngadeg sedelat dengkule kenceng kene. Ya Allah kempole kene manteng. Mulane ya Allah kerungok naga aku ngomong. Tuh belajar ngomong suara kakek-kakek saya dari umur 8 tahun kelas 3 SD. Makanya sekarang didengerin udah agak enak. Dulu pas lagi belajar aduh ditabokin saya sama bapak saya. Betul, lawang umur 8 tahun disuruh niruin suara kakek-kakek. Wong ngicipi tua bedurung. Lah, pakai nambahin, jangankan tua rabi kawin bedurung. Jadi dari tadi pakai lagi ngebatin. Ya Allah mumpuni. Besok yang jadi suaminya siapa ya? Kayaknya sing jadi bojone mumpuni hampir aku berkatokan. Oh Pak Ustadz, ya Alhamdulillah Koriah Dina. Tingkat provinsi, Masya Allah, punten Pak Ustadz dari tadi lirik-lirik saya. Mohon izin Bu Nyai, saganteng-gantengnya Pak Ustadz, saya nggak mau jadi yang kedua ya, sorry, hello. Oh ya terima kasih Bu Nyai, orang bujang aja banyak, ngapain nengokin suami orang? Kita mah wanita terhormat. Pak Ustadz, saya sampai 28 tahun belum payu laki. Bukannya saya ini nggak laku ya, sorry, hello. Saya sampai 28 tahun belum nikah karena memang belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Ya Allah, ya Rahman. Maju dina maju tua kayak gaya. Mulane rungok nage. Mbah Nini arepan ngomong. Kae sawah nang sebelah sawah Pak Bupati. Kayak gua anak barep. Sing anak nomor loro. Oli tanah sebelah bengkoke Pak Kubu kene. Lah anak sing bontot nomor 3 sing ragil. Uli tanah iki saomah-omahe. Soalnya anak bontot gelem ngrumati kitane. Rasane nelangsa nemen. Cilik dewek malah ngrumati wong tua. Tadi bisa uli tanah iki sa sertifikate. Mulane kita niki bareng tua ya Allah. Rasane ora karu-karuan nemen. Bisane anak pengajane mumpuni ora bisa ngunjungi. Nganggo kathok angel nemen dinggo. Bisane nganggo kathok angel dinggo. Lah wong anu kathokan bolongan siji nggo siki loro. Pantesan keserimpung-serimpung bae kayak gaya hawa. Nengok orang sakit, sakitnya udah parah, sakitnya udah sepuh. Jangan nunggu-nunggu warisannya, tapi nunggu-nunggu wasiatnya. Wasiat. Contoh, alhamdulillah ya anak putuku kabeh, kitane anake telu alhamdulillah sukses dadi wong kabeh, langka sing dadi embe. Anak barep alhamdulillah kesi Imron dadi bupati nang Cirebon.
Bentar, kan yang ngomong orang tua. Orang ngejup, orang ngucap bupati mah gak masalah, wong anaknya kita aneh. Alhamdulillah. Anak barep ke si Imron dari bupati ke anaknya kita nih sing nomor 1. Si nomor loro alhamdulillah nang Aceh dari Sentara. Si nomor 3 alhamdulillah nang Jakarta jadi bos rongsok. Pada rongsok wong anu bose. Malah bisa lu ngakaji gara-gara rongsok. Bisa ngumroh nak karyawane gara-gara rongsok. Mulane ge aku tak ngomong, bisane anake kita ne telu dadi wong sukses kabeh. Saben dina kelahirane tak puasani, arane dina wetone. Sing kepindo saben lebar salat maghrib, tak hadiah Fatihah kabeh bocah siji ping 40 ji. Lan sing nomor 3 aku nende ijazah sekang kiai ne kita nek kepingin dia anak manut, khususnya ibu-ibu nih. Kalau kepingin punya anak yang nurut, ada satu ijazah dari kiai kami, jangan ngebersihin kaki satu dengan kaki yang satunya lagi. Contoh begini Bu, maaf ya punten. Kan sering tuh, kadang kita pas wudhu, kadang kita pas habis mandi, maaf nih, kadang ngusukin ngebersihin kaki yang satu sama kaki yang satunya lagi. Kelihatan sepele memang, tapi maaf, ini menggambarkan jenengan apa bedanya manusia sama kewan. Jadi ternyata kalau kepingin punya anak yang nurut, jangan ngebersihin kaki yang satu pakai kaki yang satu lagi. Kadang tungkak sama tungkak tuh digesek begini kan. Ini artinya jenengan menyamakan diri Anda sendiri dengan hewan. Apa susahnya Bu ngebersihin kaki pakai tangan? Kalau Anda ngebersihin kaki pakai tangan, ini namanya muqtadul hal, menempatkan sesuatu ya sesuai dengan tempatnya. Jadi kalau jenengan kok tidak menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, ini ki menciptakan anak yang gak nurut. Soalnya nopo orang tuanya saja tidak mampu menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, gak sesuai dengan makomnya. Maka ini kelihatan sepele, mau dilakuin ya monggo, nggak apa-apa. Tapi ini salah satu wasiat, ijazah dari kiai malah. Jadi kalau kepingin punya anak yang nurut, jangan ngebersihin kaki yang satu sama kaki yang satu lagi. Yang kalau sudah kebiasaan, kita robah kebiasaannya. Kelihatan sepele tapi ini ijazah dari kiai. Kepingin punya anak yang nurut, maka muqtadul hal, muqtadul makum, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Mendidik anak niki memang susah-susah gampang, walaupun saya juga belum pernah punya anak Bu. Belum pernah payu kawin, belum pernah payu laki. Tapi ternyata di dalam Sulamu Taufik, kalau orang tuanya pernah sugih, wong tuanya pernah sugih cara sini apa? Sarwa sugih, bahasa Sundanya benghar. Benghar bahasa Sunda, lambene kudu mecucu ya Bu ya, benghar. Wong benghar, wong sugi itu gimana? Wong sugi itu contoh belanja dalam satu hari buat beli gas LPG, buat beli beras, bayar listrik, nyangoni bocah anak sekolah. Dalam satu hari jatah belanja dapur 300.000. Cukup apa lebih? 300.000 sedinat luwih. Pancen bener-bener wong wadon sumber ora bisa diajak kompromi. Misalnya kita nih ngomong jatah belanja sehari 300.000, aku lagi belani sampean Bu. Supaya jatah belanjanya sampean ditambahi. Bener-bener ya wong wadon kene ora bisa diajak kompromi. Jadi 300.000 kakean, kebanyakan. Ya udah, saya turunin dikit. Jatah belanja dapur satu hari 200.000 cukup. Cukup 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 kok 600 gue ngitung pimen kok. Ih, 200.000 ping 30 dina sebulan sama dengan 6 juta. Yusartina
ngarep dewek banter salah 200.000 ping 30 dina selang sama dengan 6 jut. Jadi kalau ada bapak-bapak dalam 1 bulan pendapatan gajinya lebih dari 5 juta, itu termasuk wong sugih. Pak Asda, mohon izin Pak Asda, saya mau tanya Pak Asda ya. Jadi Asda 1 Kabupaten Cirebon 1 bulan itu gajinya berapa Pak Asda? Siap. Ini memang privasi, tapi ya masyarakat kudu tahu dan ngerti. Manusia ini kan bakal enggalawasnya akan diganteni. Tentunya Pak Asda pun akan diganti nama generasi berikutnya. Gentenan Pak Asda. Jangan nggak mau gentenan. Berapa juta tadi Pak? Subhanallah, ini baru ada Asda begitu jujur, nggak bertele-tele, nggak basa-basi. 7 juta guys, udah kepotong cicilan tuh. Ya tahulah, ini kan perawan-perawan mepet. Jadi kudu ngerti besarnya gaji. Ternyata jadi Asda 1 bulan gajinya 7 juta. Berarti Pak Asda termasuk kategori wong sugih. Wong sugih. Wong sugih itu tanggung jawabnya berat. Jangankan wong sugih, orang kita nemu dompet di jalan, nggak ada waktu merga, kita lagi keburu-buru nih, lihat dompet jatuh di pinggir jalan, kita mikir kalau nggak dipinggirin nanti ketabrak mobil. Nanti kalau saya pinggirin tapi saya nggak ada waktu, aduh gimana ya? Aturan di dalam kitab, Anda nemu dompet ternyata di pinggir jalan, kalau nggak ada waktu untuk ngurusin itu kepunyaannya siapa, maka ngegeser, mindahin dompet nggak pakai tangan tapi pakai kaki. Kalau nggak ada waktu loh Bu. Kecuali kalau Anda ada waktu tuh, nemu ini dompet milik siapa, maka ketika nemu jenengan umumkan. Kalau dulu nggak ada media sosial, diumumin di pasar tuh. Tapi karena panjenengan ternyata sekarang ada WhatsApp, maka silahkan kabarkan di dalam grup WhatsApp, ini dompet milik siapa, yang merasa kehilangan bisa menghubungi saya. Tapi karena keburu-buru nih mau ke rumah sakit umpama, tapi lihat ada dompet di tengah jalan jatuh, maka panjenengan cara memindahkannya harus pakai kaki. Kenapa pakai kaki? Soalnya kalau nggak ada waktu mindahinya pakai tangan, nanti sampai akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Karena indera perasanya udah jalan tuh, ketika lagi mindah dompet ngebatin, dompet abot nemen ki ya. Isinya gebokan duit dolar gitu kayak ini gitu. Akhirnya udah kepikiran begitu tuh. Lah sampai akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Maka kalau nggak ada waktu untuk ngurusin itu dompet milik siapa, tapi khawatir di tengah jalan, maka mindahinya pakai kaki. Kalau mindahinya pakai kaki, walaupun jenengan nggak ada kesempatan waktu buat ngurusin milik siapa, sampai akhirat tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Tuh Bu, sampai mindah dompet pakai tangan aja akan dimintai pertanggungjawaban, apalagi wong sugih ketitipan banda gajinya 1 bulan aja 7 juta guys. Wong sugih sampai wafatnya belum berangkat haji, maka ketika warisannya hendak dibagi, ahli waris harus bermusyawarah untuk mengambil dana dari duit warisan terlebih dahulu untuk biaya badal haji orang tuanya, baru warisannya bisa dibagi. Saya ulang nih. Kan ngajinya sampai jam 2 sore kan? Ya cuman tak kontoknya. Pernah sugih, walaupun jadi pengusaha, pernah omsetnya 1 bulan 1 miliar, tapi tiba-tiba kolaps sampai bangkrut, tapi kecatat pernah sugih sampai wafatnya belum berangkat haji. Maka ketika ahli warisnya hendak membagi warisan, maka harus ambil dana duit warisan untuk membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, baru warisannya bisa dibagi. Begitu aturannya Bu, ya Allah. Ini kita mengingatkan
supaya ahli waris kita tidak hanya sekedar ngarep-arep warisan, tapi menunggu bagaimana orang tua bisa betul-betul kita anak birrul walidaini, kita bisa membahagiakan orang tua dengan cara kitab Qatrul Ghais. Qatrul artinya tetes-tetes, Ghais artinya pitulungan. Jadi ada kitab namanya Qatrul Ghais, tetesnya pitulungan, menjelaskan ciri-ciri ahli waris yang waras. Pertama, mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Yang kedua, mau nyarutangin utang piutang sangkut paut almarhum orang tuanya. Dan yang ketiga, mau menjalankan dan meneruskan amal soleh orang tuanya. Jadi kalau nengok orang sakit, jangan nunggu-nunggu warisane, tapi nunggu-nunggu wasiate. Sering kejadian di masyarakat, nengok orang sakit malah jadi paranormal. Ketika lagi nengok ibu, wis nilik ibu Sartina apa durung? Wis mingi mari ngomahe, jebul nang omahe wis langka. Digawe mari rumah sakit, akhirnya kita jenguk ke rumah sakit. Di rumah sakit udah pakai alat kabel pating serawer nemen. Udah pakai napas saja, napasnya pakai batrok. Ambekan wis kelokor-kelokor. Kayonge mah ora kuat suwe, kene ora dinas setu ya minggu. Itu jenengan ketawa berarti udah umum di masyarakat nih. Udah umum ngomong begitu. Padahal mendoakan orang supaya cepat mati boten namung makruh, tapi tingkatnya udah haram. Soalnya apa? Udah mendahului kersane Gusti Allah. Maka ternyata sampai ada lagu ora ketemu prawane tak enteni randa. Nih, berarti itu ada dua opsi tuh. Kalau nggak mendoakan cepat cerai pegatan, yang kedua mendoakan supaya suaminya cepat mati. Itu lagu nggak bener banget tuh. Ora ketemu prawane tak enteni randane. Berarti mendoakan cerai dan mendoakan supaya cepat mati. Jangankan mendoakan cepat mati, menggagalkan pernikahannya orang saja disebut bukan umatnya Kanjeng Nabi. Maka kalau disebut di dalam hadis an-nikahu sunnati famar rahiba an sunnati falaisa minni, kata Nabi, pernikahan adalah peraturanku, barang siapa yang tidak menyukai peraturanku maka dia bukan termasuk golongan umatku, kata Nabi. Jadi dimaksud dalam hadis ini bukan hanya yang gak mau nikah yang bukan umatnya Kanjeng Nabi. Zaman sekarang banyak bu, anak-anak muda gak mau nikah. Gak mau nikahnya ada salah satu penyakit, namanya penyakit LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lesbian penyakitnya wong wadon demenan karo wong wadon. Gay penyakitnya wong lanang demenan karo wong lanang. Dina-dina pentung-pentungan. Kok tahu curiga bain sampean. Ini baru ada loh bunyai dicurigai, baru ada. Yakin modelnya wong Sumber, bukan bis weruh. Ya Allah, Bu Siti ngarani jere kita nih wis weruh. Ini bukan penyakit baru, dari zamannya Nabi Lut, umatnya Nabi Lut wong lanang demenan karo wong lanang. Ini pentung-pentungan malah wis kawit biyen. Bukan penyakit baru, itu penyakit dari zamannya Nabi Lut. Nabi Lut alaihissalam umatnya wong lanang demenan karo wong lanang, wong wadon demenan karo wong wadon. Apa azabnya? Allah langsung mengirimkan batu kerikil panas dari neraka untuk menghukum orang-orang yang punya penyakit seksual menyimpang. Hari ini orang yang punya penyakit seksual menyimpang, dia dengan bangganya mengakui di halayak umum, malah ngucap, deneng kitane lanang demen karo lanang, pentung-pentungan yura dipentung. Masih sehat-sehat baik, waras-waras baik. Iya, karena azabnya zaman Nabi Lut sama azabnya orang zaman sekarang beda. Azabnya orang-orang zaman sekarang penyuka sesama jenis adalah mereka derajatnya lebih asor ketimbang hewan. Hewan aja bisa membedakan di lanang di wadon, contohnya pitik. Nggak ada cerita pitik jago demen karo pitik jago. Di mana-mana jago ketemu jago malah tarung. Betul? Kenapa jago ketemu jago pada tarung? Karena dia membuktikan kegentlemanannya, dia membuktikan kelanangannya. Jadi tarung
lanang temenanan apa ge. Soalnya lanang itu disebut rajul. Rajul itu terdiri dari 3 huruf, ra, jim, dan alif. Kelamnya ada. Ro-nya Rafiq, artinya wong lanang iku kudu bisa jadi sahabat, bisa jadi temen untuk istrinya. Wong lanang seorang suami bisa jadi temen ngobrol, temen curhat, temen plesir, temen healing, temen tidur. Nah, iku sing kitane durung nyandak. Temen tidur. Soalnya teman tidur saya sekarang masih bantal guling yang belum bisa ngentut. Teman tidur ya, iya bener. Rafiq. Pak Ustadz manas-manasin saya, makanya cepet. Emang nikah kayak balap karung Pak Haji? Nikah itu bukan masalah cepat, memang nikah harus disegerakan kalau udah mampu. Tapi kan kita tahu azan maghrib di setiap tempat berbeda. Buka puasa kudu disegerakan, tapi kan waktunya beda-beda Pak Haji. Mendung belum tentu hujan. Yang PDKT belum tentu jadian. Yang pacaran belum tentu kepelaminan. Yang jomblo belum tentu kesepian. Mendung peteng kapan udane, wis kadung seneng kapan sidane. Puas Pak Haji, puas. Dari tadi saya disuruh cepet-cepet kawin, ya Allah. Nikah mah gampang, nikah mah kecil, yang susah ngerawatnya. Banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Pak Ustadz masih ngejawab lagi, makanya jangan kebanyakan milih. Hello, nikah kudu milih Pak Ustadz. Jangankan saya seorang public figure, anak gadis kita, anak perempuan kita nikah kudu milih. Kalau anak perempuan nikah nggak milih, uli gerandongan nyang-nyangen. Nih jangan mancing-mancing perawan tua ngomong Pak Haji. Perawan tua kalau masalah pernikahan untuk berkata-kata, wah segudang ucapannya. Maaf ya Pak Haji. COD, apanya yang COD? Katanya cari jodoh malah COD. Salu ala Nabi Muhammad. Salawatan dulu lah. Pak Haji mancing-mancing mulu. Maaf ya Pak Asdam yang begitu Pak Ustadz, karena dari tadi lirik-liriknya saya itu beda emang. Salu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. Wa nilang tak Muhammad wa Abu Bakri Siddiq, Siddiq Sayyidil khulafa, narjuna badalil maula an'im lana bi shifa. Maulaya salli ala habibikal Mustafa, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba, salim ya Rabbi ala nabiyikal mujtaba. wa nilam tak Muhammad Umar ibn al-Khattabi,
madalil maula aslih bihi halana maulaya salli ala حبيبك المصطفى sallim ya rabbi ala nabiyika al-mujtaba sallim ya rabbi ala نبيك المجتبى ولم تخ محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومشتاق الضعفاء نرجو من بدل المولى اقضي حوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى ولم تك محمد إرمان علي حيدارا سره نبي الولي وسيد الشرفاء نرجو من بدل المولى فرج به همنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى Sallu ala Nabi Muhammad. Ini lanjut sampai jam 2 sore. Betulan. Subhanallah, mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Kok kayak mau pulang rasanya. Insya Allah ini masih jam berapa? Jam berapa, Bu? Jam 11. Jam 10. Jam 10. Jam 10. Mata saya nggak picek ya, Bu, ya Allah. Si ibu mah. Oh, masih jam 11 aman. Kan tadi baru naik jam 10. Berarti 1 jam lagi. Sampai jam 12. Oke lah kalau begitu. Betul sampai jam 12 bagi Musafa. Oh, sampai jam 2. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa, tersambawa manfaat masalah barokah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ternyata kita orang tua estu membesarkan anak, tidak mengharapkan derajat pangkatnya, tidak mengharapkan hartanya. Karena ternyata di dalam kitab Usfuriyah, di dalam alam barzah, jenazah-jenazah almarhum almarhumah tiap hari berdoa. Apa doanya orang yang sudah meninggal di dalam kuburan? Allahumma ja'al ahli min ahlil ibadah. Allahumma ja'al ahli. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami min ahlil ibadah, jadi keturunan yang pada rajin ibadah. Ternyata yang masih hidup berdoa, yang udah mati tetap berdoa. Apa bedanya doanya orang masih hidup dan orang yang sudah meninggal? Kalau orang yang masih hidup, ketika dia berdoa ada kesempatan diijabah oleh Allah, dan setiap doanya mendapatkan ganjaran pahala saking ngarsane Gusti. Tapi kalau orang yang sudah meninggal dunia, mayit di dalam kuburan dia berdoa, ada kesempatan diijabah oleh Gusti Allah, tapi setiap doanya tidak mendapatkan ganjaran, tidak mendapatkan pahala lagi saking ngarsane Gusti Allah. Inilah yang dimaksud hadis Nabi, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin salihin yad'ulah. Lah, yang dimaksud amal jariah yang gak pernah putus, sodakonya almarhum almarhumah, ilmunya yang bermanfaat karena anak dan santrinya bisa meneruskan, dan awalatin solihin yad'ullah adalah anak yang solih solihah. Ini maaf, hari ini kita salah kaprah di masyarakat.
Dumeh punya uang mengadakan acara 7 hari, mengadakan acara matang puluh nyatus nyewu sampai acara haul, bisa ngundang jamaah yasin, tapi anak dan ahli warisnya malah nggak baca yasin, malah sibuk bikin story di WhatsApp. Lagi acara yasinan nih guys, dia dumeh, tahu dumeh napa nggak bu? Dumeh nage apa ya? Bahasa Indonesianya mentang-mentang dia bisa nanggap jamaah yasin, bisa ngebayarin ustadz supaya mendoakan orang tuanya. Loh kok malah anak gak mendoakan orang tua? Ini salah ini. Acara matang puluh, acara nyatus nyewu, anak ikut baca yasin. Bukan malah dume bisa nanggap jamaah yasin, yang baca yasinnya memang diundang buat baca yasin, tapi jangan sampai dume bisa bayarin ustadznya yang baca yasin. Maka ya hadisnya jadi berubah, jadi au jamaah yasin solihin yad'ulah, jadinya au ustadzin solihin yad'ulah, bukan au waladin solihin, bukan anak yang soleh-solehah. Hari ini kita salah kaprah. Dume punya uang bisa ngebayarin ustadznya yang disuruh baca doa, anak gak mendoakan orang tua. Salah kaprahnya di situ. Padahal yang di dalam kubur sampai berdoa, Allahumma ja'al ahli, jadikanlah anak keturunan kami min ahlil ibadah, jadi keturunan yang rajin ibadah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Maka di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, kalau sudah punya kebiasaan yang baik, jangan pernah punya pikiran ingin berhenti atau ingin menyudahi. Contoh, biasa sholat jamaah di Masjid Agung Sumber, jangan pernah berhenti sholat jamaah hanya gara-gara ora cocok karo imame. Imamnya yang mana? Imamnya yang mana? Ah bener yang ini. Pak Ustadz yang imam juga. Hanya gara-gara pilihan presiden, pilihan bupati, pilihan kuwu, berbeda pendapat imam antara makmum, yang tadinya sholat jamaah jadi enggak. Ada orang sini begitu? Ada. Anjok wonge anjok, mangkat wonge mangkat, teka wonge teka. Singka yang apa bentuknya? Ambotan wong kene insyaallah pada ahli ibadah kabeh. Amin Allahumma. Ya mohon izin, yang kiranya terlalu panas banget di situ ibu, cari tempat yang agak teduh monggo. Punten maaf, nggak masalah. Iya wong jenengan kebagian layos, kebagian tenda, yang nggak kebagian tenda khususnya yang bawa anak kecil, silakan panjenengan mas tatotum, ngukur kemampuan diri kita sendiri. Man arafa nafsi harafa rabbih. Orang bisa membaca dengan kemampuannya sendiri, berarti dia bisa membaca apa yang jadi kersane Allahu Rabbi. Jadi panjenengan yang kiranya kepanasan, cari tempat yang teduh, moga. Ya melipir di bawah pohon, silakan jadi penunggu pohon, nggak apa-apa. Iya, yang sebelah sana tuh dari tadi udah ayem banget di sono, karena di bawah pohon malah lebih teduh. Silakan cari lokasi yang enak ibu, karena ngajinya sampai jam 2 sore soalnya nih. Jujur saja Kiai, Bu Sekda, Bu Nyai, saya agak trauma Pak Musafa dengan ibu-ibu yang kepanasan. Karena sering kejadian, yang pertama tidak hanya ada tukang copet saja, tapi di pengajian saya rata-rata banyak sekali ibu-ibu yang pingsan, ibu-ibu yang semaput kelenger. Kenapa semaput pingsan kelenger? Yang pertama udah berangkat dari awal, kedua kepanasan, yang ketiga nggak kebagian snack. Nah tuh, udah nggak kebagian snack, mikiri cicilan, tambah pusing lagi, gampang pingsannya. Karena kemarin baru saja kejadian bulan Rajab 1 tahun yang lalu, Rajab tahun 2023 itu, saya diundang sama Bu Nyai yang beliau nunggu saya datang 4 tahun. Pakai musyawarah mah cuma 2 tahun, sebentar. Ini 4 tahun, sampai suaminya itu negur, emang gak ada kiai lain Bu? Emang gak ada ustazah lain? Kok harus mumpuni? Beliau Bu Nyai jawab, saya punya santri di musola Langgar Kecil, karena saya semangat lihat tiap hari saben subuh itu pengajiannya mumpuni. Jadi saya berpikir bahwa semangatnya saya harus disekseni sama yang saya tonton tiap hari. Jadi pokoknya saya nunggu 4 tahun, ikhlas saya Pak.
Suaminya padahal udah negur begitu. Dan ternyata hari H pas malam hari khotmil Quran, pagi harinya saya datang jam 9:30 sesuai dengan schedule. Ternyata saya baru datang, beliau Bunyai lari dari lokasi transit. Larinya ini dengan keadaan sangat bahagia karena malamnya khotmil Quran, waya subuh udah masak kesukaan favorit saya, sayur pepaya tapi yang dipotong tipis-tipis, nanti dirajang persis kayak mie, nanti dicampur kembang kecombrang, sedikit ada minyaknya, dioseng. Ya Allah, aduh kencot banget ya aku rasanya ya. Itu favorit saya. Jadi sayur pepaya, bukan daunnya, sayur pepaya tapi dioseng biasa, dirajang persis tipisnya kayak mie tuh, panjang-panjang. Nah, jadi kencot banget kita nih mah. Kencot ge, tapi mangane mengko lebar maghrib hari Kamis ini. Jadi punten dari tadi nggak ada air minum sama sekali. Insya Allah saya sedang puasa, barokah doanya. Udah 3 bulan ini saya tiap hari puasa. Hari Kamis ini bukan saya puasa Senin Kamis, tapi yang ala barokah berkah agungnya dan dina Kamis, karena yang mengapit yang mengapit hari Jumat itu juga disebut hari yang agung. Terus dina Kamis malam Jumat, setelah Jumat malam Sabtunya itu masih dapat berkahnya hari Jumat. Tapi saya puasanya ini dalam rangka puasa ben cepet payu laki. Di dalam kitab itu namanya njuat-njuat. Njuat-njuat itu berdoa, ibadah tapi sambil merengek. Kayak anak kecil minta dibeliin es krim itu. Apa boleh? Boleh. Yang nggak boleh adalah berdoa dengan cepet-cepet minta dikobul. Itu nggak punya adab tuh. Tapi kalau njuat-njuat artinya memohon tapi sambil merengek, ibu. Kalau anak kecil minta sama ibunya merengek kan sambil narikin daster tuh. Ma, es kim. Bilangnya begitu, ambil narikin daster tuh. Tapi kalau saya puasa ini sambil bilang sama Gusti Allah, ya Allah, Rabbi ya Allah, Rabbi ya. Oh, di sini laki, bukan Rabbi ya. Kalau di sini Rabbi kasar ya. Oh, kalau Rabbi. Oh, kalau perempuan Rabbi. Oh, perempuan laki. Kalau laki-laki Rabbi. Laki-laki yang enggak laki ya. Masa lanang ketemu lanang pendung-pendungan maning. Iya paham. Nek lanang Rabbi, nek wadon ya Allah laki, ya Allah laki. Saya puasa ya Allah, puasa saya sampai saya nunggu ijab kabul. Jadi saya udah puasa hampir 3 bulan ini dalam rangka juwet-juwet lagi ngerengek kepingin payu laki. Apa boleh? Boleh. Ini dalam rangka menguatkan hati, saling-saling puasa, mudah-mudahan diberkahi. Jadi dari tadi gak ada minum gak masalah. Udah tiap hari puasa sambil ceramah panas-panasan begini puasa. Waduh, nikmatnya luar biasa. Begini aja jenengan minta sampai jam 2 sore. Shallu ala Nabi Muhammad. Tadi sampai mana ya kok jadi cerita begitu ya? Enggak Pak Yulaki, enggak cerita apa tadi ya? Oh iya, Bu Nyai nimbali saya ngundang nunggu sampai 4 tahun. Akhirnya pas wayah saya datang pagi 9:30, beliau belum tidur tuh karena tadi malam habis khotmil Quran sama santri-santrinya. Dan akhirnya wayah pagi 9:30 beliau nyambut saya udah kayak ketemu pacar, Bu. Udah happy banget tuh, bahagia, wajahnya cerah. Saya melihat juga beliau sangat happy dan wajahnya itu ceria, cerah. Tapi setelah saya datang, saya turun dari mobil, beliau itu nyambut saya pakai senyum, tiba-tiba langsung pingsan. Jadi pingsannya sambil senyum tuh. Pingsannya sambil senyum, saya kaget. Kemudian ada Ibu Bidan dan tim kesehatan dan panitia langsung labunya dibawa ke kamar lokasi transit. Saya dibilangin sama Bu Bidan, tenang Mbak Mumpuni, beliau cuman hanya sekedar pingsan, nanti insya Allah sadar bisa ngaji di depan. Saya raga adem tuh. Karena apa? Karena beliau Bu Bidan bilang begitu. Akhirnya saya nunggu sambil nulis nama-nama kiai-kiai yang hadir, camatnya siapa, kiainya siapa. Saya nulis belum ada 7 menit, Bu Bidan menyampaikan kepada saya, ternyata Bu Nyai yang tadi pingsan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Jadi saya datang, beliau pergi.
Jadi senyumnya itu bukan karena senyum ketemu saya tuh. Senyumnya itu karena beliau dijemput sama malaikat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ketika ada orang mendatangi seorang yang alim, mendatangi pengajian kan mendatangi orang yang alim. Kok ternyata dia mendatangi pengajian, mendatangi orang alim, kemudian kedatangan wayah jatahnya dia meninggal, maka kelak di akhirat akan bersama para nabi satu tingkatan di dalam sorga. Walaupun demikian Bu, tapi saya shock Bu, saya kaget Bu. Orang saya datang beliau terus pergi di hadapan saya lagi. Akhirnya saya merasa bersalah rasanya Bu. Nunggu beliau 4 tahun. Menunggu beliau, nunggu saya berarti. Beliau nunggu saya 4 tahun Bu. Akhirnya saya bilang sama Pak Yai, suaminya Bu Nyai, Pak Kiai, mohon maaf sekali Pak Kiai, sehingga bisa meneruskan ceramah saya. Saya nggak kuat. Saya shock berat walaupun beliau Bu Nyai bukan saudara saya. Tapi saya ini rasanya begitu shock, saya kaget. Apa Pak Kiai jawab? Beliau tidak nangis sama sekali Bu. Tidak ngerebelin eluh sama sekali. Bukan beliau nggak cinta sama istrinya, tapi justru beliau ilmunya tinggi tuh. Karena di dalam kitab Azkarun Nawawi kufur dibagi 2. Kufur itu melalaikan nikmat Allah. Di antaranya orang ditinggal wafat, ditinggal meninggal dunia, tapi nangis sampai nggak sadarkan diri. Itu namanya kufur. Maaf ya, siapa orangnya ditinggal mati nggak sedih? Jangankan saudara, sama tetangga terkadang aja tetangga meninggal kita kepikiran. Betul Bu? Kanjeng Nabi saja ditinggal wafat sama anaknya, sama Sayyid Ibrahim aja beliau nangis. Tapi yang dimaksud kitab Azkarun Nawawi yang nggak boleh adalah nangis ditinggal meninggal dengan cara nggak sadarkan diri, sampai narikin jilbab, narikin kancing baju, sampai teriak-teriak, ya Allah Pak, sampai mati nyongkaro siapa Pak, singarit nawat dosa Pak. Ini yang nggak boleh tuh. Maaf ya, kebanyakan ibu-ibu nih. Gak cuma ibu-ibu, kadang-kadang bapak-bapak nggak sadarkan diri jenangi sampai begitu. Itu yang dimaksud kitab Azkarun Nawawi adalah kufur. Meluapkan rasa emosional itu setiap manusia. Kanjeng Nabi juga punya sifat basyariah. Kanjeng Nabi juga sifatnya seperti kita. Ketika sedih tetap bisa meneteskan air mata. Tapi yang dimaksud adalah nggak boleh nangis sampai berlebihan. Hanya sekedar kita nangis dilipur dengan kita baca Quran. Banyak-banyak baca Yasin buat nganterin si almarhum almarhumah supaya kita move on, nggak terlalu terlarut ke bawah. Dan Pak Kiai bilang sama saya, mumpuni istri saya nunggu sampai 4 tahun, saya sampai negor sama dia, Bu, emang nggak ada ustadz lain? Apa harus mumpuni? Wong ceramahnya mumpuni juga sama kayak ceramah ustadz yang lain kok. Apa bedanya? Tapi istri saya kekeh karena beliau sangat termotivasi, kepingin betul-betul mendatangkan sampean. Lah sampean datang kok malah sampean gak mau ceramah di hadapan jenazah istri saya. Beliau bilang begitu saya gerentes Bu, sampai bun-bunan saya. Saya rasanya tambah nangis lagi tuh. Beliau bilang di hadapan jenazah istri saya, mumpung istri saya belum dikubur, sampean naik ke panggung, sampean ceramah dalam rangka menggugurkan nazar dan wasiat istri saya. Ceramah sampean naik ke panggung. Mau nggak mau saya naik ke panggung. Si ceramah jangan ambil nangis. Di situ camat, kapolsek dan seluruh jamaah nggak ada yang bisa fokus. Isinya nangis mulu ceramahnya Bu. Itu kejadian di desa namanya Lemah Duwur, Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen, Rojab kemarin. Dan sehingga saya sampai hari ini trauma kalau ada orang kepanasan terus pingsan tuh. Saya kepikiran terus Bu. Ya, agak-agak trauma. Akhirnya saya ceramah cuma setengah jam. Saya rata-rata ceramah 2 jam. Paling sedikit saya ceramah cuma 1,5 jam. Itu paling sedikit. Dan tapi waktu itu saya cuma ceramah kuat setengah jam. Saya nggak bisa ngelanjutin ceramah. Akhirnya saya bilang sama panitia. Ternyata panitia udah nyiapin bisyarah amplop Pak Kiai. Dan saya bilang sama panitia, saya tidak menerima bisyarah amplop. Tapi panitia sudah menyiapkan, saya terima tapi saya kembalikan lagi. Saya hibahkan amplop bisyarah ini untuk musolanya Bu Nyai, untuk ngurusin santri-santrinya beliau yang baru khotmil Quran, buat dilanjutkan perjuangan beliau. Saya kembalikan lagi. Tapi ini pakai Mustafa jangan punya kepikiran amplopnya nggak dikasihkan sama saya. Jangan Pak, jangan Kiai.
Jangan punyai, jangan punya pikiran amplopnya nggak dikasihkan ke saya. Jangan. Saya waktu itu mengucap hari ini yang pertama dan yang terakhir, walaupun begitu indah meninggal di majelis ta'lim, tapi jujur saja saya shock berat. Dan saya pikir itu adalah kejadian yang pertama dan yang terakhir. Kemarin belum lama di Desa Wirun, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, ibu-ibu memaksakan kehendaknya untuk melihat saya. Beliau usel-uselan maju ke depan. Setelah dapat tempat, beliau terus pingsan dan meninggal di tempat. Begitu Bu. Jadi saya akhirnya traumanya tambah-tambah terus. Jadi saya kalau ada ibu-ibu kepanasan, saya terus pasti bilang, carilah lokasi yang teduh. Apalagi nggak kebagian snack dan lain sebagainya. Walaupun sudah ada tim kesehatan, ada ambulans, bahkan tim nakes dari puskesmas terdekat, tapi saya tetap menyampaikan kepada jamaah, musim cuaca nggak menentu hari ini. Harusnya hari ini udah mulai musim-musim hujan. Ini kayaknya musim hujannya kok agak lambat ini. Jadi akhirnya saya bilang kepada jamaah, tolong jangan memaksakan kehendak, tetap kita mastatoktum, kata Nabi, ngukur dengan kemampuan badan kita masing-masing. Alhamdulillah ini udah jam 11 lebih seperempat Kiai. Saya nggak bisa egois Pak Kiai. Yang kepanasan begitu banyak Kiai. Udah minggir semua tuh sebelah sana tuh. Saya takut kejadian Pak Kiai. Amplopnya nggak dikasihkan sama saya. Repot lagi saya Pak Haji. Jadi memang saya bilang sama Pak Kiai, saya alhamdulillah tadi naik jam 10 kurang 10 menit udah naik saya ke sini. Saya sangat-sangat berterima kasih. Saya paling senang kalau ngaji itu lebih awal mulainya, supaya kita semangat ngajinya. Jadi ngaju udah beberapa kitab kita onseti bareng-bareng, nggak kerasa udah ngajinya lama. Kenapa nggak kerasa? Gimana mau kerasa, orang merem kabeh kok kerasa. Enggak merem ya Bu ya. Saking senangnya yang Ibu ya. Inilah kami keluarga besar masyarakat Sumber Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan dulu dong buat DKM Masjid Agung Sumber yang begitu luar biasa, yang keprok utangnya lunas kabeh. Yang namanya keras utangnya banyak nih ketarannya. Mudah-mudahan rezekinya yang barokah. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang umur yang manfaat yang barokah, diberikan zuriyah yang solih-solihah, warga masyarakat yang ahli ibadah, Cirebon dijauhkan dari segala wabah musibah, jadi masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Saya harap jangan pulang terlebih dahulu, 2 menit lagi sekedap saja. Ini doakan dimami langsung oleh Bapak Kiai. Saya belum berani untuk memimpin doa karena saya hanya mungsa dermo santri. Jadi santri itu tugasnya ngalap barokah, tabarukan kepada para masyayikh. Saya ceramah saja ini adalah satu ketidaksopanan. Mas santri malah nyeramahin Kiai Bunyai. Saya itu kami tidak ada niatan ceramah Bunyai, Pak Yai. Boten nonton keluar niatan ceramah, tapi niat dalam nggih pun menika derek pipinau ngaos, derek dacar ngaos kalian sedaya para masyayikh wonten ing tlatah Cirebon menika sumangga. Yang pertama DKM Masjid Agung Sumber matur nuwun sangat telah memfasilitasi kami untuk silaturahim dan ngaji bersama. Ibu Nyai matur nuwun sangat hadirnya. Pak Asda 1 matur nuwun, Ibu Sekda mewakili Bapak terima kasih. Forkompinda Kabupaten Cirebon terima kasih. Setelah doa usai mudah-mudahan panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Doa dimami oleh Bapak Kiai, segala kekurangan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman dari akhirat.